Welcome to podcast Berita, Educate, Inspire, and Impact. Hai Industrializers, kenalin aku Ajeng, aku sebagai moderator dalam podcast Berita kali ini. Nah, sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan narasumber podcast Berita kali ini, yaitu Mbak Purwa Ayu Sulistiani Warni, atau biasa dipanggil Mbak Purwa, yang merupakan salah satu mahasiswa teknik industri yang melakukan student exchange. Oke, mungkin sekarang aku pengen Mbak Purwa kenalin diri sendiri sama apa sih Mbak kesibukan yang sedang Mbak Purwo jalanin akhir-akhir ini? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Purwo Ayu Sulistiani Warni. Biasa dipanggil Purwo, aku mahasiswa Teknik Industri angkatan 2022. Untuk kesibukan aku sekarang, aku lebih fokus ke akademik aja, sama ada sedikit-sedikit join lomba, Oke. lomba bisnis plan, Oh, gitu oke, sih. BPC ya. Ya, Oke, selain ikut student exchange, sepengetahuan aku Mbak Purwo ini juga punya banyak banget nih pengalaman yang nggak kalah keren juga. Di antaranya ada staf Departemen Sosial Masyarakat BEM FTRS, public speaker di Sekolah Orang Tua Hebat Surabaya, serta kelas Product Management Staff di Berbinar Insightful Indonesia. Itu benar ya Mbak? benar. Oke, di podcast kali ini aku lebih pengen highlight tentang gimana sih pengalaman Mbak Purwo selama student exchange. Oke, sebelumnya aku mau terima kasih banyak nih buat Mbak Purwo karena telah bergabung dengan podcast kami. Oke, kita langsung jump in aja ke pertanyaan nomor satu. Oke, gimana sih Mbak Purwo student exchange-nya itu di mana dan durasinya berapa lama gitu? Oke, kemarin aku di semester 5 itu aku melakukan student exchange di Malaysia, lebih tepatnya di UTM, itu University Technical Malaysia Melaka. Durasinya berapa lama sih gitu kan? 1 semester, kurang lebih 5 bulan. Itu konversi SKS gak? Ya, aku Pastinya ya. kebetulan kemarin dapat konversi, bisa kayak aku di ITS untuk Berapa konversinya. 20 SKS. Wah, banyak banget juga ya ternyata. Oke, kita langsung next aja. Gimana sih awalnya bisa ikut program student exchange ini dan dapat informasinya itu dari mana? Oke, kalau aku dapat informasi student exchange ini, kan biasanya di setiap angkatan tuh ada WhatsApp grup dengan dosen. Benar. Nah, itu kemarin ada salah satu dosen yang mengirimkan informasi mengenai student exchange. Ada beberapa negara sebenarnya, cuman aku lebih tertarik yang di UTM. Lalu aku coba approach ke dosen yang bertanggung jawab dan konsultasi dengan dosen wali, gitu sih. Kenapa milihnya di Malaysia itu? Karena baru first time mau ke luar negeri gitu Oke. kan ya. Jadi menurut aku ambil yang deket dulu. Dan karena konsul ke orang tua juga, itu karena ada beberapa negara juga kan. Itu dari orang tua disetujuin yang di Malaysia. Karena emang kayak dekat juga kan Iya, kan sama culture-nya juga. nggak beda jauh sama Indonesia. Gitu sih. Kalau untuk proses pendaftarannya itu tuh tahapannya apa aja Mbak yang harus dilewatin untuk menuju program student exchange ini? Kalau untuk pendaftarannya itu sebenarnya nggak jauh beda sama pendaftar exchange yang lainnya. Kalau aku kemarin tuh isi G-form, nama, NRP, habis itu ada transkrip nilai, Oke. terus nilai TOEFL yang dari ITS, sama juga bikin motivation letter. Oh, motivation letter ini based on si student exchange-nya. Iya, jadi Temanya gitu ya. kenapa nggak dikasih tema, nggak cuman dikasih. apa sih tujuanku untuk aku join di student exchange ini gitu. Sama nanti harapanku ketika aku ikut student exchange di sana itu apa aja. Itu aku buat motivation letternya. Kalau interview gitu ada nggak? Kebetulan di student exchange tempat aku kemarin itu nggak ada untuk interviewnya. Berarti kayak cuman Google Form itu aja ya? Iya, Google Form, sama nanti ada sempet waktu aku sudah ada informasi keterima, itu nanti ada sempet apa ya, semacam konsultasi juga dengan dosen pembimbing yang ada di sana. Oh, kalau boleh tahu juga, Mbak di Malaysia ini di jurusan yang sama juga? Sama-sama teknik industri juga. Oke. Apa bagian tersulit dari proses seleksi itu? Apakah di Motlet-nya atau di mananya, Mbak? Jujur kalau menurut aku yang
yang sulit itu ketika aku sudah dapat informasi kalau aku keterima. Karena itu kan aku harus urus paspor, visa. Sedangkan mau urus paspor, visa itu kan butuh waktu yang lama juga. Sedangkan aku paspor itu kemarin aku masih belum ada. Jadi aku cuman ada waktu kurang lebih 1,5 bulan itu untuk aku urus paspor dan juga visa. Jadi agak apa ya, agak chaos lah untuk di bagian itu. Tapi untuk proses seleksi yang lainnya menurut aku overall aman-aman aja. Masih bisa apa ya, masih bisa di achieve lah dalam waktu segitu. Berarti motivation letternya aman lah ya untuk teman-teman yang pengen student exchange juga. Benar. Yang penting apa yang mau dikontribusiin gitu kah? Iya, apa ya, kalau kan ketika kita mau join student exchange itu pasti dari kita dan juga dari teman-teman juga itu ada harapan kan, ketika nanti kita mau student exchange di sana, apa sih yang ingin kita dapatkan di sana? Mungkin dari relasi atau mungkin pengalaman-pengalaman yang memang belum kita dapetin di waktu kita di kampus di ITS gitu kan, itu bisa dibuat gitu sih di motivation letternya. Jadi tujuan aku join exchange ini apa, habis itu yang aku harapkan di sana apa, itu dibuat aja. Terus nanti kalau aku tuh sempat konsul juga ke dosen wali aku, motivation letter aku yang aku buat tuh kayak gini. Mungkin dari beliau ada saran kah gitu, nanti dapat apa ya, beberapa masukan juga dari dosen wali. Itu sih. Sebenarnya kan applier lain mungkin berpikir yang sama kan, kayak Mbak Purwo. Benar. Tapi apa sih yang bikin kayak selling pointnya Mbak Purwo biar keterima ini? Ada nggak tips di motivation letternya itu biar nggak biasa-biasa aja gitu isinya? Kalau dari aku, mungkin aku ada nyebutin apa ya, beberapa pengalaman aku juga selama aku di ITS. Habis itu aku lebih nunjukin kayak sebenarnya keinginan aku untuk exchange di Malaysia ini apa sih gitu. Terus sama apa ya, nanti kontribusiku ketika aku sudah di UTM ya, karena aku di kampus di UTM kan. Nanti kontribusiku ketika aku sudah diterima itu apa? Itu aku sebutin di situ. Itu sih kayak apa ya? Kita itu nanti bakal memberikan dampak apa sih di sana kalau misalkan memang kita keterima. Dan juga karena ini kan aku sebagai perwakilan dari ITS nih. Nah, aku juga di situ nyebutin juga ketika nanti aku keterima di sana, nanti dampak yang aku berikan di kampus aku yang di Indonesia ini apa sih? Itu sih yang aku tulis di motivation letternya. Nah, ini perlu di note ya teman-teman. Oke, kita next aja. Setelah proses pendaftaran dan alhamdulillahnya lolos ya di Univ UTM itu, Ya. Mbak tuh belajar apa aja sih, dan ada nggak sih perbedaan dari sistem mengajarnya di UTM dengan di ITS? Apalagi kan sama-sama teknik industri nih. Iya. Mungkin kalau yang apa aja yang aku dapetin gitu ya, pasti yang pertama relasi. Karena aku dapet relasi internasional ketika aku melakukan exchange di UTM. Kalau untuk sebenarnya nggak ada kesulitan, cuman lebih ke culture shock sih, kayak perbedaan antara sistem pembelajaran di ITS dengan di UTM tuh apa sih gitu kan. Kalau aku kemarin tuh lebih ke, kan kalau kita di teknik industri ITS biasanya 3 SKS itu 1 minggunya 1 kali pertemuan. Nah kalau aku kemarin tuh kebetulan 3 SKS di UTM itu tuh 2 kali 1 minggunya. Jadi ada memang 1 pertemuan itu yang kita fokus dalam kelas, nanti ada dosen yang jelasin. Nanti pertemuan yang kedua di minggu yang sama itu kita praktikum. Selalu gitu? Selalu kayak gitu. Ada praktikumnya ada juga. Jadi semua mata kuliah yang 3 SKS itu memang ada praktikumnya dan harus datang ke labnya masing-masing. Gitu sih. Cuman kemarin aku ada 1 matkul yang nggak ada praktikumnya, jadi 2 kali datang di kelas. Oh gitu. Itu nggak mesti kayak gitu ya, itu special case berarti ya? Ya. Selama exchange, apakah Mbak Purwo ini merasa kesulitan untuk beradaptasi, atau mungkin dari kayak segi bahasanya, makanannya, atau lingkungan belajarnya juga? Dan mungkin culture shock tadi ya, itu tuh gimana cara Mbak Purwo mengatasinya?
Oke, kalau dari aku, eee, ketika kita datang ke sana gitu kan, pasti kita dapat relasi nih, relasi baik dari teman-teman dari Indonesia ataupun dari warga lokal di Malaysia dan juga dari teman-teman yang berasal dari negara lain juga. Contohnya kemarin aku ada temen dari Jerman itu ada beberapa orang juga. Jadi apa ya? Mungkin karena case-nya nih kita sama-sama melakukan student exchange di sana. Jadi tuh kayak saling bantu aja sih kalau Nasib misalkan gitu ya. ya bener. Jadi kalau misalkan memang ada kesulitan itu apa ya kita coba obrolin dengan teman-teman dan juga di sana kan ada teman rumit asrama juga nih. Nah, itu lebih ke apa ya? Lebih ke ngobrol aja sih sama mereka. Kayak misalkan kalau aku ada kesulitan itu diobrolin sama mereka. Tapi selain itu juga kalau misalkan aku apa ya? Misal terdapat kesulitan kayak waktu aku mau ngambil mata kuliah apa aja karena kan ada beberapa mata kuliah yang memang harus aku ambil di semester 5 kemarin, tapi ternyata di sana lagi nggak dibuka. Itu aku agak apa ya? Agak struggle di situ karena posisinya itu kelasnya udah dimulai. Jadi perkuliahannya udah dimulai, tapi SKS yang aku ambil itu masih belum fix. Nah, itu menurutku kesulitanku di sana, tapi apa ya? Aku dibantu sama dosen pembimbing aku yang di sana. Jadi memang kayak semacam LO gitu di sana. Nanti aku konsultasi sama beliau untuk mata kuliah aku ini apa aja sih yang memang harus diambil karena kan yang diutamakan tuh yang wajib kan. Nah, itu sempat aku kirim beberapa list mata kuliahnya juga, terus dibantu sama beliau. Itu sudah lewat masa perkuliahan 2 hari. Wah, Itu berarti sih. so far masih bisa diatasin lah ya dan Iya. banyak bantuan juga. Iya, karena memang kita di sana kan aku juga ada beberapa temen yang beda jurusan juga ya yang ada di UTM. Itu di setiap mahasiswanya ada LO-nya masing-masing yang memang bakal bantu kita selama kita ada di sana. Gitu sih. LO-nya tuh dari Indonesia atau dari sananya, pihak sananya? Eh, Pihak sananya ya? pihak dari sananya. Keren sih. Ada yang satunya apa ya, yang memang tanggung jawab kepada mahasiswa yang exchange ke sana, sama satu lagi LO dari mahasiswanya. Oh, ada 2. Ada 2. Oke. Nah, ini aku mau nanyain pertanyaan yang mungkin teman-teman pasti kepo juga. Itu tuh tentang akomodasi dan living cost selama ikut student exchange. Nah, untuk student exchange kasusnya Mbak Purwa ini gimana nih? Akomodasi dan living cost-nya? Oke, kalau aku kebetulan kemarin yang informasi yang dapat apa ya yang aku dapat di awal itu memang living cost-nya udah di provide dari kampusnya. Jadi dari aku tuh nggak perlu untuk aku bayar biaya tinggal selama di sana. Karena memang selama di sana aku tinggal di asrama. Jadi di dalam kampusnya itu nanti ada asrama khusus mahasiswa-mahasiswa yang melakukan exchange di kampus UTM seperti itu. Kalau untuk akomodasinya kebetulan dari ITSGE itu ada beasiswa. Jadi aku sempat kan sebelum aku berangkat aku coba cari-cari nih beasiswa untuk mahasiswa ITS yang mau melakukan exchange. Aku cari-cari ternyata ada nih apa ya informasi mengenai student exchange. Habis itu yang memang kita ikut summer camp juga itu memang ada beasiswanya. Jadi aku coba apply nih. Nah, ternyata waktu itu proses untuk seleksinya itu ketika aku sudah ada di sana. Jadi aku 3 bulan di Malaysia itu aku baru dapat informasi kalau aku keterima. Keterima beasiswa untuk akomodasi itu sih. Terus dapat beasiswanya setelah 3 bulan udah di Malaysia dong? Iya benar, karena aku baru dapat informasinya ketika aku sudah mau berangkat ke Malaysia. Dan aku di sana kan juga dapat temen nih dari ITS juga. Ternyata dari departemen lain itu ada yang datang ke UTM juga. Jadi coba sempat ngobrol juga. Aku kemarin daftar beasiswa dari ITSGE gitu kan. Ternyata dari mereka juga daftar juga. Dan ternyata memang untuk proses seleksinya itu ketika kita sudah datang ke sana. Itu sih memang aku baru menerima beasiswanya itu setelah hampir 4 bulan sih. Hampir 4 bulan di sana. Itu sih. Berarti ini dapat di covernya berapa bulan buat beasiswa itu?
Di covernya 1 semester itu untuk akomodasinya. Jadi kalau aku kemarin aku kalkulasikan ke untuk biaya transportasi aku sih kemarin. Karena memang dapatnya itu by dananya langsung gitu. Jadi kalau kan kita di situ ada beberapa persyaratan juga nih, beasiswanya ini uh, akan kita gunakan sebagai apa sih ketika kita di Malaysia gitu kan, ketika kita exchange. Nah aku buatlah di situ untuk biaya tambahan aku hidup di sana sama biaya transportasi gitu Boleh sih. spill gak sih Mbak, total dapat beasiswanya itu berapa? Oke, sebenarnya kalau dari ITSGE-nya itu karena durasinya aku kan 1 semester, itu memang ada sendiri-sendiri gitu, kayak 1 semester nanti yang aku dapetin berapa. Misal dari teman-teman nih ada yang mau 1 minggu ataupun 2 minggu itu memang ada sendiri nominalnya sendiri-sendiri gitu kan. Cuman kalau aku kemarin ngajuinnya itu 8 juta, cuman dari aku sama teman-teman yang sama-sama dari TS itu kemarin dapatnya 5 juta. Oh, ada pengurangan gitu ya? Iya. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu? Kayaknya based on keperluan kita juga ya. Oh, dinilai Sama juga. iya, sama kan kemarin aku 1 semester tuh nggak full 6 bulan. Jadi di sana tuh 5 bulan kan. Kayaknya pertimbangannya dari itu juga sih. Susah nggak dapat beasiswanya? Overall nggak ada untuk kita seleksi, maksudnya kayak seleksi tulis ataupun interview, nggak ada. Memang lebih susahnya itu kayak nanti kita harus minta rekomendasi dari departemen, terus nanti minta Berkasnya ya? iya, sama kita buat proposal juga nanti selama kita exchange itu apa ya, kegiatan apa aja sih yang kita lakuin di sana. Itu aja sih sebenarnya. Nggak susah kok, aman aja untuk apply-nya. Berarti oke juga nih kita cari-cari beasiswa buat nge-cover Ya. living cost di situ. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Mbak tips dan trik buat orang-orang yang juga tertarik untuk student exchange yang sebelumnya mereka tuh clueless gitu tentang student exchange ini? Oke, mungkin kalau dari aku nih tips and triknya untuk teman-teman yang mau mengikuti student exchange, yang pertama kalian jangan takut dulu untuk mau coba daftar student exchange ini. Karena aku kan dari reguler juga ya. Aku awalnya aku sempat ada apa ya, keraguan. Oh, aku bukan dari IUP. Kayak nanti aku kesulitan nggak ya selama aku exchange di Malaysia nanti gitu kan. Cuman dari aku memberanikan diri aja, kayak sebenarnya nanti tujuanku ini apa sih selama aku di sana gitu kan. Jadi yang pertama kalau dari aku, niatkan dulu tujuan kita exchange itu apa. Sama kalau dari aku mungkin persiapkan berkas-berkasnya itu jauh-jauh hari. Jadi kayak misal teman-teman yang mau melakukan student exchange nih ataupun summer camp dan lain sebagainya, itu bisa dipersiapkan berkas-berkas yang memang membutuhkan waktu cukup lama. Kayak aku kemarin contohnya paspor itu kan kita butuh waktu lama ya, karena kan harus daftar dulu, habis itu nunggu jadwalnya kita kapan gitu kan. Jadi itu aku agak sempet ragu di situ untuk urus berkasnya aja sih. Jadi kalau tips dari aku untuk teman-teman yang mau join student exchange itu persiapkan berkasnya dari awal. Kayak gitu sih. Mungkin kalau yang terakhir, jangan takut untuk kalian melakukan student exchange, karena ketika kalian mengikuti student exchange itu bakal kita bakal dapat banyak insight dan juga banyak pengalaman yang memang nggak kita dapetin selama kita di sini gitu sih kalau dari aku. Berarti intinya tuh jangan takut dulu, kita harus lurusin niat dulu meskipun sebenarnya kemampuan bahasa Inggris kita tuh kita rasa kurang gitu. Oke. Benar banget, karena jujur kalau dari aku ini kemarin juga agak ragu sih, ini kemampuan bahasa Inggrisku ini nggak terlalu bagus banget. Sedangkan pembelajaran di sana karena ini aku ikut international student gitu kan, nanti aku di sana adaptasinya gimana ya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu di situ kita juga sambil belajar nih. Ternyata ketika kita mengikuti student exchange dan juga belajar di sana itu jauh lebih mudah untuk aku coba untuk mengungkapkan apa yang akan aku sampaikan pakai bahasa Inggris gitu sih. Dan kalau dari aku. lingkungannya juga open aja ya. Ya, bener banget. Bahasa yang
nggak full English mungkin ya. Iya, karena ini kan kemarin aku di Malaysia juga kan, jadi ada sempat beberapa yang ngobrol sama teman Malaysia itu apa ya kayak agak dicampur-campur Bahasa sama bahasa Melayu, Melayu Indonesia itu sih. Oh, menarik banget sih ini teman-teman, ilmunya yang disampaikan Mbak Purwo ini sangat inspiratif dan impactful juga. Mungkin podcast kali ini sampai situ aja Mbak Purwo. Terima kasih atas waktunya dan mau bergabung ke sharing session bersama kita di sini. Oke, sekian dulu dari podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.